Oke teman-teman, bersama saya Dandang Christian Antonius selaku host dari channel YouTube Dandang Kunjan Bornean TV. Oke teman-teman, untuk video saya kali ini yaitu saya mau menunjukkan ke teman-teman ada salah satu tradisi atau ritual teman-teman dari kami suku Dayak, yaitu ritual hudok alias kalau bahasa daerah kami sini yaitu bukung alias bebukung. Nah teman-teman, di Borneo atau di Kalimantan ini terbagi atas 5 provinsi, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan saya sekarang tinggal di Kalimantan Tengah. Nah teman-teman, tradisi hudok alias bebukung ini di setiap kelima provinsi itu pasti ada. Namun di setiap hudoknya pasti berbeda tujuannya teman-teman. Contoh, kalau di Kalimantan Timur itu tujuan hudok atau ritual tarian bertopeng kalau mereka itu untuk memberikan doa permohonan agar mendapatkan hasil pertanian yang melimpah dan terhindar dari hama. Nah, sedangkan untuk kami di Kalimantan Tengah, terkhususnya di Kabupaten Katingan, tujuan daripada hudok biasanya memberikan doa permohonan agar arwah daripada yang meninggal itu menuju ke surga atau lewat tatau. Itu menurut kepercayaan Kaharingan teman-teman ya. Dan juga tujuan dari hudok alias bebukung itu memberi penghiburan kepada keluarga duka teman-teman ya. Itu untuk kami di sini. Jadi di setiap daerah itu pasti berbeda-beda teman-teman. Di Kalteng aja, di kabupaten lain kalau nggak salah di daerah Lamandau atau di mana di Kabupaten Borneo Raya, kemudian kabupaten lainnya, itu biasanya berbeda-beda tujuan bebukung atau hudoknya. Nah, namun untuk tempat saya sudah saya jelaskan di awal tadi. Oke teman-teman, saya lanjutkan penjelasan saya tadi. Nah teman-teman, hudok atau bebukung tadi mau saya bagikan ke teman-teman agar apa? Agar teman-teman mengetahui daripada tradisi dan kebudayaan kami. Nah teman-teman, tadi malam saya ikut acara binih alias begadang di tempat duka ya teman-teman, di tempat orang meninggal. Dan di sebuah kesempatan atau momen saya tidak sia-siakan, yaitu saya memvideokan teman-teman yang menari menggunakan topeng alias tadi hudok alias bebukung. Nah teman-teman, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa memberi teman-teman hiburan, dan jangan lupa beri saran yang membangun untuk saya supaya channel YouTube saya terus berkembang. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, go. Dia tatuk ya. Mana? Oke teman-teman. Kurus babi itu be. Halo guys, kita lagi mau melihat pertunjukan bukung. Jangan disenter guys. Nah ini bukung apa nih? Bukung ular ya. Yang ini bukung apa nih? Hah? Bukung udang. Ini digerakkan oleh Dapa. Ini bukung apa nih? Bukung ular. Oh, masa ular ada? Oh, bukung naga. Oke, naga. Yang satu ini bukung apa nih? Yang tahu namanya apa? Nggak tahu juga Pak. Bukungan lah. Ya. Oke. Saya mengenali mereka semua. Oke, saya tertuju pada satu ken alias tank. Nah, ini berisi apa nih? Tuak alias baram ya. Ini mau mereka sumbangkan untuk orang yang meninggal. Dan kita ada sutradaranya ini.
Mister Robot dan Mister siapa ini? Kakak nah itu. Hei, dia belai. Itu. Kanan lo bukung kulat tuh. Oh, bukung gitu. Ini yang lumayan unik karena ini sejenis patung. Iya. Iya. Dumah nai. Ini adalah sejenis sandal. Kue sejenis sandal. Jadi Oke teman-teman, nah ini hudok yang pertama tampil atau menampilkan tarian hudok alias bukungnya. Ini teman-teman saya sebut saja ini ronde 1 karena nanti ada lagi penampilan-penampilan dari bukung lainnya agar mudah saja kita sebut ini ronde 1. Ini hudok ronde 1. Namun sebelumnya yang memvideokan ini saya minta tolong sama salah satu siswa saya karena saya nggak enak, agak takut gitu memvideokan, takut nggak dibolehkan, ternyata nggak apa-apa teman-teman. Ini teman-teman hudok ronde 1 sudah menampilkan hudoknya dan ini bagaimana mereka memainkan atau menari hudok tadi. Nah hudok ini seperti inilah mereka menari di dalam dan ini disaksikan oleh seluruh orang-orang yang ada di dalam rumah ya. Nah, ini yang saya sampaikan di penjelasan saya di awal. Kalau hudok ini selain memanjatkan atau memberi permohonan doa untuk arwah seorang yang meninggal agar masuk surga atau lewat tatau bahasa kepercayaan orang Kahringan. Selain itu juga memberi penghiburan kepada keluarga duka dan memberi pertunjukan kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, hudok ini, nah teman-teman, hudok ini selain menggunakan topeng yang diukir, diwarnain dan dibuat sedemikian rupa menarik dan mengerikan, biasanya juga dilengkapi dengan salekap. Nah, salekap itu terbuat dari bambu teman-teman, yang suaranya itu kap itu teman-teman. Nah, itu salah satu pelengkap daripada hudok. Selain itu juga teman-teman bisa melihat sendiri seperti apa baju yang dikenakan atau yang digunakan oleh para penari hudok ini. Itu ada berbagai jenis karena dalam hudok itu terbagi lagi teman-teman. Ada hudok alias bukung tuan. Nah, bukung tuan ini teman-teman yang ditampilkan sekarang. Jadi mereka menggunakan pakaian seperti biasa. Ada yang menggunakan kebaya dan sebagainya, yang menarik, yang unik lah teman-teman. Kemudian ada juga namanya bukung bahu. Nah, bukung bahu itu biasanya membedakan dari bukung tuan. Ya, bukung bahu itu menggunakan daun-dedaunan teman-teman, baik daun-dedaunan yang hidup maupun yang sudah mati. Atau juga biasanya menggunakan ini enau teman-teman, bulu enau ya. Nah, kemudian ada lagi namanya bukung kulat teman-teman, alias bukung jamur. Nah, bukung kulat itu membedakan dari bukung tuan, yaitu bukung kulat itu lampu akan dimatikan teman-teman, karena bukung kulat itu tidak terlihat jika dihidupkan penerangan atau lampu, karena bukung kulat itu hanya terlihat cahaya saja teman-teman dari jamur yang saya nggak tahu kenapa bisa bercahaya seperti lampu teman-teman. Itu biasanya ada di bambu teman-teman. Nah, kita mencarinya pun di hutan. Itu kita mencarinya di hutan dan juga tidak boleh kita menggunakan penerangan. Jadi kita mencarinya di gelap karena dia akan muncul seperti cahaya lampu yang berwarna putih teman-teman. Nah, selain itu ada juga bukung apui teman-teman. Bukung apui alias bukung api. Nah, bukung api alias hudok api itu juga sama. Pada saat kita memainkan atau menari menari dari hudok api atau bukung api itu juga dimatikan juga penerangan alias lampu. Agar apa? Agar terlihat juga nyala daripada api tadi. Nah, di saat bukung kulat itu juga dilengkapi dengan
suling. Suling itu terbuat dari bambu tadi juga teman. Nah, nanti agar teman-teman bisa melihat bagaimana bukung api dan bukung kulat. Semoga nanti kita bisa membuat videonya teman-teman. Nah, namun kita sekarang fokus ke bukung tuan sekarang. Nah, bukung tuan ini mereka juga membawa nih di atas kepala mereka itu kan ada diikatkan uang. Nah teman-teman, ini biasanya uang ini diberikan kepada keluarga duka teman-teman. Nah inilah salah satu bentuk gotong royong daripada suku Dayak itu disisipkan pada salah satu ritual bukung alias hudok teman-teman. Jadi uang itu diberikan kepada keluarga korban. Selain uang biasanya juga para penari bukung ini juga memberikan bantuan itu melalui beras, kopi, gula dan sebagainya yang sifatnya itu membantu daripada keluarga duka. Nah ini teman-teman. Nah ini kalau ini namanya bukung bakit teman-teman. Nah ini yang paling ditakuti oleh orang-orang teman-teman. Kenapa? Karena dia ini biasanya selain seram, menakutkan, dia juga lucu biasanya teman-teman. Nah untungnya kalau dia lucu itu memberi gelak tawa buat orang-orang yang di sana. Namun jika dia akan memberikan tangis dan ketakutan bagi anak-anak dan ibu-ibu atau mbak-mbak yang cantik-cantik teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini teman-teman bisa menyaksikan sendiri penampilan dari bukung alias hudok. Nah selain itu tarian hudok alias bukung ini akan diiringi oleh gong teman-teman. Gong yang dimana di samping sana itu terlihat gong itu ada 5 teman-teman. Nah gong itu akan dibunyikan sesuai dengan sesuai dengan jenis bukungnya tadi. Kalau bukung alias hudoknya bukung tuan akan berbeda juga musik irama instrumen pengiringnya. Kemudian kalau bukung bahu juga akan beda, bukung kulat dan bukung bukung apu juga akan beda teman-teman. Namun jika teman-teman di luar sana yang pengrajin seniman atau pengrajin kebudayaan Dayak, jika ada yang masih kurang atau lebih dari yang saya jelaskan, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini yang saya sampaikan di awal, ini ada penampilan kedua atau kita sebut saja ronde kedua daripada bukung les hudok. Nah ini yang saya sampaikan, hudok les bukung itu ada beberapa jenis lagi. Nah ini kalau jenisnya adalah jenis bukung bahu teman-teman. Nah saya sangat suka dengan bukung yang selalu saya sorot ini teman-teman. Nah ini agak lebih menarik ya daripada bukung yang lainnya ini teman-teman. Nah di atas kepalanya ada bulu enau tadi teman-teman.
Dan teman-teman, nah ini setelah selesai mereka menampilkan bukung mereka, biasanya waktunya paling lama itu 15 menit ya. Namun berbeda dengan bukung kulat dan bukung bahu, bukung kulat dan bukung apui itu biasanya durasinya lebih lama teman-teman. Bisa mencapai 30-an menit, namun ini lebih cepat teman-teman. Namun kadang bukung itu semakin kesini-sini semakin mengikuti perkembangan zaman, jadi bukungnya juga nggak terlalu lama ini ditampilkan. Nah ini yang menampilkan itu keseringan itu anak-anak teman-teman. Namun kalau bukung bahu dan bukung apui dan bukung kulat itu biasanya itu dimainkan atau ditarikan oleh orang-orang dewasa. Kenapa? Karena mencarinya itu di hutan teman-teman, jadi nggak mungkin dong kita membiarkan anak-anak kita mencarinya di hutan teman-teman. Tapi kalau bukung tuan, bukung bahu itu kan masih bisa dicari di lingkungan sekitar kita ya. Dan juga teman-teman, selain kita melihat penampilan dari hudok alias bukung tadi, kita juga melihat ada ada permainan judi teman-teman, yang dimana ada yang menggunakan kartu, ada yang menggunakan ini kolok-kolok bahasanya, sejenis judi, sejenis dadu itu teman-teman. Kalau dulu awalnya itu untuk menghibur keluarga duka ya, tapi sekarang itu sudah mengikuti perkembangan zaman teman-teman. Dan teman-teman, ini ada lagi penampilan atau kita sebut saja ronde 3 daripada penampilan bukung alias hudok teman-teman. Nah di sini teman-teman yang agak wow menurut saya, ada satu bukung alias hudok yang dimana dia menampilkan seperti dalam film horor teman-teman, dimana begitu seram banget ya teman-teman. Dan ternyata yang menari atau memainkan ini adalah siswa-siswi saya sendiri.